Assalamualaikum. Berikut ini tugas mandiri kegiatan belajar 2. Kita akan mendeskripsikan suatu benda berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita susun. Lalu kita eksplorasi untuk menemukan jawabannya dan menyusun teks tersebut. Lalu kita akan uji coba pemahaman berdasarkan teks yang sudah kita buat tadi. Silakan disimak ya. Terima kasih. Silakan dimulai membacakan ceritanya. Nggak ada judulnya ini. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, jadi sore itu kedatangan ayah yang sangat dinanti oleh semua anggota keluarga akhirnya tiba juga. Perjalanan panjang yang tentu saja melelahkan. Setelah itu yang dinanti adalah oleh-oleh yang dibawa. Wow, ini apa ya? Seru Ayas kepada ayahnya. Oh, itu hiasan yang ada magnetnya, bisa ditempel di kulkas. Kak, ayah menjawabnya. Ini bagian atasnya kayu kan ya, tapi ini apa yang di bawah ya? Saya penasaran. Oh, itu garam, Nak. Nanti ayah ceritakan ya. Musim dingin tahun lalu, 2019, ayah melakukan perjalanan bersama teman-temannya. Salah satunya mengunjungi kota Krakau. Kota Krakau ini terdapat di Polandia dan merupakan kota terbesar kedua di Polandia. Kota ini sangat indah, memiliki beragam bangunan bersejarah yang artistik. Perjalanan menuju Krakau relatif mudah dan kota ini dilayani dengan baik melalui udara, kereta api, dan jalan darat, baik di dalam negeri maupun dari tujuan Eropa lainnya. Pada saat itu, ayah dan teman-temannya melakukan perjalanan menggunakan bus dari Jerman menuju Krakau, Polandia. Salah satu destinasi yang dikunjungi adalah pusat kota Krakau. Terdapat kawasan komplek bangunan dengan arsitektur khas pada zaman dahulu, contohnya Kastil Wawel. Bangunan-bangunan yang terdapat pada komplek ini dulunya adalah kastil kerajaan yang digunakan oleh raja-raja Polandia pada masanya sebagai tempat tinggal. Kompleks tersebut terdiri dari banyak bangunan dan benteng pertahanan. Yang terbesar dan yang paling terkenal adalah Istana Kerajaan dan Katedral Wawel. Ada juga bagian kayu dan kompleks yang berasal dari sekitar abad ke-9. Kastil itu sendiri telah digambarkan sebagai salah satu kastil yang paling menarik di Eropa. Bangunan di Krakau ini merupakan bangunan pertama yang dinyatakan oleh UNESCO sebagai bangunan bersejarah di dunia. Wawel adalah tempat yang sangat penting bagi orang-orang Polandia. Ini pertama kali menjadi pusat kekuatan politik pada akhir abad ke-9. Wawel dijadikan benteng pertahanan utama suku Vistulan. Penguasa sejarah pertama memilih Wawel sebagai salah satu tempat tinggal mereka. Pada saat yang sama, Wawel menjadi salah satu pusat Kristen utama Polandia. Bangunan Romawi awal pertama didirikan di sana termasuk katedral batu yang melayani keuskupan Krakau pada tahun 1000. Selama abad ke-20, Wawel adalah kediaman Presiden Polandia. Setelah invasi Polandia pada awal Perang Dunia II, Krakau menjadi pusat pemerintahan umum Jerman dan Wawel kemudian menjadi kediaman Gubernur Jenderal Nazi Hans Frank. Setelah pagi itu mengitari pusat kota Krakau, ayah melanjutkan perjalanan yang tak akan pernah terlupakan, yaitu mengunjungi tambang garam Welizka. Letaknya tidak jauh dari pusat kota Krakau, hanya kurang lebih sekitar 15 km. Bersama teman-teman ayah mengikuti tur pada tempat wisata yang terkenal dan rugi jika tidak dikunjungi kalau berkunjung ke kota Krakau.
Tambang garam Wiliska terdiri dari 20 ruangan yang dihubungkan oleh sekitar 3 kilometer terowongan yang terletak 135 meter di bawah tanah. Pada masa itu produksi garam di daerah ini dapat kita pelajari bagaimana prosesnya. Tempat itu ditemukan sekitar abad ke-13 dan dimulailah penggalian untuk memproduksi garam. Namun pada tahun 1964 dihentikan untuk sementara. Hingga saat ini tambang garam tersebut dijadikan museum dan juga di dalamnya terdapat gereja dan restoran yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Mandu wisata akan menjelaskan setiap diorama yang terdapat di dalamnya. Seperti yang terdapat pada hiasan tempelan kulkas yang ada berikan untuk oleh-oleh, terdapat batuan yang ada di bagian bawahnya. Nah, itu adalah garam yang dihasilkan dari tambang garam di sini yang dijadikan souvenir. Bagaimana tempat tersebut dapat dibentuk? Bayangkan permukaan lautan itu jauh lebih tinggi daripada sekarang. Dan sebagian besar Eropa saat ini wilayahnya berada di bawah permukaan air laut. Sehingga pada waktu dulu terjadi pendinginan iklim, ketinggian lautan menurun sekitar 60 meter, dan di sekitaran Carpathian Fordip, antara pegunungan Karpatian dan daratan tinggi Polandia Tengah, tercipta waduk tertutup dengan salinitas yang sangat tinggi. Anak sungai memotong jauh ke dalam tanah, membentuk teluk dan laguna yang sempit. Dan pergerakan batuan dan juga penurunan tanah menyebabkan dasar laut terus turun. Dalam kondisi tersebut, sekitar 13,6 juta tahun yang lalu terbentuk endapan garam. Endapan garam yang lambat terjadi juga disertai dengan penguapan air yang intensif yang disebabkan oleh iklim kering. Penguapan yang terus berlanjut bersamaan dengan penurunan dasar laut dan erosi bagian pesisir dari cekungan, berarti bahwa lebih banyak material yang berbahaya yang dipasok ke cekungan bersama dengan air laut. Akibatnya kelebihan mineral diendapkan di dalam lapisan garam. Sedimentasi garam di Karpatian Fordip mungkin berlangsung setidaknya 200 tahun yang lalu. Endapan yang terbentuk di Karpatian Fordip membentang sepanjang 300 km dan lebarnya 100 km. Ini juga termasuk endapan Wiliska yang membentang sepanjang 10 km dengan lebar dari beberapa ratus meter hingga 1,5 meter. Begitulah proses terbentuknya tambang garam di Wiliska ini. Suatu saat nanti tentu saja ingin kembali ke sana dan ingin merasakan langsungnya asinnya dinding tempat tersebut. Sudah. Ya, Terima kasih sudah membacakan. Selanjutnya, setelah dibacakan, akan kita ceritakan kembali apa yang sudah dibaca ya. Aduh, gimana ceritainnya? Jadi pertama itu ketika ayah pulang ke rumah dan membawakan oleh-oleh, salah satunya ada berupa apa nih? Hiasan magnet tempelan seperti ini ya. Nah, saat itu ayah katanya bingung ini apa yang di bagian bawahnya, kalau bagian atasnya kan terbuat dari kayu, tapi yang bagian bawahnya apa? Oh, itu merupakan garam kata ayah. Nanti ayah ceritakan ya. Setelah itu ayah menceritakan perjalanannya ketika liburan musim dingin tahun 2019. Saat itu ayah bersama teman-teman mengunjungi satu negara yaitu Polandia, salah satunya yaitu kota Krakau. Nah, di kota Krakau itu terdapat sebuah komplek bangunan yang dinamakan Wawel gitu. Nah, si Wawel ini pada zaman dahulu merupakan tempat tinggal para raja yang terdahulu gitu. Terdiri dari benteng pertahanan, ada juga katedral, ada juga misalnya rumah-rumah para raja pada zaman dahulu di daerah Wawel ini. Nah, setelah itu apalagi ya? Aku sendiri yang lupa. Setelah itu dari kota Wawel, setelah mengitari Wawel, ayah melanjutkan perjalanan ke tambang garam yang bernama Wiliska. Di tambang garam itu bisa ditemukan beragam, enggak beragam. Di tambang garam itu terbentuk terbentuk akibat adanya apa namanya itu? Karena dulunya itu Eropa itu terletak di bukan salah. Karena pada zaman dahulu itu permukaan laut itu lebih tinggi dari permukaan daratan, jauh lebih tinggi. Nah, karena adanya apa namanya? Karena adanya penguapan, karena adanya pemanasan sehingga si lautnya itu permukaan air lautnya itu menyusut dan disertai dengan pendinginan terus perubahan iklim akhirnya si endapan garam itu terbentuk gitu. Nah, di tambang garam itu sendiri terdapat beberapa ruangan yang ternyata untuk mengunjungi ke situ tuh bisa menggunakan tur ya, bisa apa namanya? Jadi arena wisata gitu. Para turis bisa mengunjungi tambang garam itu untuk melihat bagaimana proses terbentuknya
tempat itu, malah bisa melihat sendiri, garam yang terbentuk itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terus, di dalam tambang garam itu juga ternyata ada restoran dan juga ada gereja yang bisa digunakan, kayak gitu. Udah segitu aja. Masih jauh katanya, berapa persen? 70 lah, 70, 80. 70. Buat tugas PJJ. Tugas PJJ. Udah? Dah. Jangan dibaca. Hmm? Jangan dibaca. Kan tadi nentuin berapa persennya. Baca. Udah? Dah. Gitu deh. Tugasnya berarti. Ih, ayaheun. Ceritakan ulang. Iya. Beda lagi ceritanya sekarang lah. So, Enggak, ceritanya sama. sama cerita yang itu. Oh, kamu nggak bacain dulu? Enggak. Aku dengerin apa yang kamu bacain. Oh, gitu. Jadi suatu hari ayah itu baru pulang dari perjalanan luar negeri. Kemudian datang ke rumah disambut oleh anaknya, namanya Sakil Ayas Arasi. Ayas doang sih di situ ditulis. Iya. Nah, terus pas datang, ayah bawa oleh-oleh nggak, katanya. Bawa dong, ini nih ada gantungan kunci hiasan dari Polandia. Terus di hiasan kuncinya itu ada batu. Nah, batunya itu seperti batuan garam. Nah, ini batu apa ayah? Nanti ayah ceritakan ya. Jadi itu baru mengunjungi satu kota yang bersejarah yang ada di Polandia. Waktu itu perjalanannya dilakukan bersama dengan teman-teman ke kota yang namanya kota apa ya nama kotanya? Kok jadi lupa. Ada kota kok jadi lupa, Krakau ya, Krakau. Yang ditegang sih dilihatin ibu. Ke kota Krakau. Nah, untuk mengakses kota Krakau itu banyak alternatif pilihan transportasinya. Jadi bisa diakses dengan kereta, bis, kemudian dengan pesawat juga bisa diakses ke sana. Nah, singkat cerita, jadi Krakau ini adalah kota bersejarah. Pada saat itu ayah pertama kali mengunjungi satu kastil yang sangat unik ya, namanya itu Kastil Wawel ya. Jadi Kastil Wawel ini merupakan satu peninggalan bersejarah yang dinobatkan sebagai warisan UNESCO juga. Nah, jadi Kastil Wawel ini sejarahnya dulunya itu adalah kastil yang sering ditempati oleh raja-raja Polandia terdahulu. Bahkan pada saat Perang Dunia Kedua waktu itu sempat dikuasai oleh Nazi dan ditempati oleh salah satu penguasa Nazi, namanya siapa, nama Jerman. Nah, kemudian di kastil itu juga ada komplek-komplek bangunan tua yang dulunya itu digunakan sebagai komplek-komplek perumahan untuk para bangsawan dan para raja-raja yang ada di situ. Kemudian setelah mengunjungi kastil Wawel itu, saya melanjutkan perjalanan ke salah satu tambang garam yang bernama Wilska yang masih berada tidak jauh, sekitar 15 km dari pusat kota Krakau situ. Nah, kemudian jadi tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam yang dulunya digunakan sebagai sumber, istilahnya sumber kekayaan kota Polandia. Jadi bisa dibilang waktu itu harga tambang sangat mahal gitu ya. Jadi nggak ada itu mah. Ya, nggak apa-apa. Terus, nah jadi waktu itu jadi tambang garam itu terletak di bawah tanah sekitar berapa ya, sekian kilometer di bawah tanah.
dan itu ada terowongan-terowongan yang menghubungkan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Nah, jadi tambang garam ini terbentuk karena terjadi proses sedimentasi dari permukaan air laut yang menurun. Jadi dulunya kan Eropa itu apa namanya, sejarahnya dulunya masih tertutup laut gitu, tapi dengan proses bertahun-tahun, dengan adanya perubahan iklim dan perubahan suhu, kemudian penurunan permukaan air laut dan pendinginan gitu ya. Jadi si air lautnya mengering, kemudian terjadi sedimentasi dan terbentuklah batuan-batuan garam. Jadi yang ada di permukaan tanah gitu ya. Kemudian itu digali, kemudian dibuat terowongan dan dieksploitasi lah oleh masyarakat yang ada di sana. Nah, kemudian jadi untuk masuk ke apa namanya, tambang garam ini, jadi kita harus nilai tour guide karena di situ untuk proses masuknya juga apa namanya, harus melewati tangga yang ke dalam, kemudian di dalamnya juga ada banyak tempat-tempat yang unik ya, salah satunya misalkan ada apa namanya, gereja, kemudian juga ada restoran, kemudian ada spot-spot menarik lainnya di dalamnya. Gitu, udah. Wah, lebih bagus, lebih ingat. Berapa persen ya? Sekitar 9. Karena aku pernah ke sana, jadi ada yang ditambahin juga. Iya, karena pengalaman sendiri itu mah. Ya sekitar 90% ya. Lalu setelah itu, mana yang lebih baik ingatannya? Oh, ternyata Ayah lebih baik ingatannya. Kenapa ya? Ya karena itu tadi, Ayah udah pernah ke sana dan merasakan langsung dan tahu Udah seperti pernah apa. melihat langsung. Iya, ya. Jadi catatan perjalanan sendiri itu, Maya. Terus pelajaran apa yang diperoleh dari hal ini? Siapa dulu? Aku tah. Sok, refleksi. Pelajaran yang diperoleh dari membacanya atau dari mempelajari objek sejarah? Dari membacanya, dari tugasnya ini. Oh, dari tugasnya. Jadi kalau dari tugas ini apa namanya? Kalau misalkan kita menceritakan tentang benda-benda yang ada sekeliling yang punya cerita atau nilai sejarah gitu ya, biasanya untuk mengingatnya itu lebih berkesan gitu, karena di balik benda itu kan ada ceritanya gitu. Biasanya orang lebih antusias gitu untuk menceritakannya lagi. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai pengalaman langsung dengan benda tersebut, dengan orang yang menceritakannya lagi biasanya beda kan ya ingatannya. Artinya orang yang pernah apa namanya, memiliki memori tentang benda itu pasti lebih ini, karena dia sudah punya pengalaman Langsung. ya, pengalaman langsung dibanding orang yang menceritakan. Oke, seperti itu. Kalau dari saya, refleksi yang bisa diambil dari pembelajaran ini, karena sebenarnya menyusun teksnya itu kan berdasarkan sebelumnya itu membuat pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi apa namanya, kita setelah melihat gambar ini, setelah melihat si gantungan kunci ini, tempelan kulkas ini, lalu bikin pertanyaan tentang benda ini gitu. Hal-hal apa saja yang kepikiran lah dari benda ini. Setelah itu, setelah membuat pertanyaan, dicari jawabannya. Nah, setelah dicari baru dituliskan teksnya gitu seperti apa. Nah, karena merupakan suatu hal yang baru, karena bukan suatu hal yang umum gitu untuk dipelajari, maksudnya tuh bukan benda pada umumnya gitu. Maksudnya bukan kayak gelas atau laptop atau handphone, tapi ada sejarah di balik benda tersebut. Jadi emang harus berdasarkan fakta, nggak bisa misalnya cerita ngarang doang gitu. Jadi ya ketika mendeskripsikannya harus berdasarkan fakta. Nah, kenapa ingatannya lebih ingat Ayah dibanding aku gitu ya? Ya karena tadi itu Ayah udah ngalamin sendiri, tahu gimana di sana gitu, pernah ngelihat sendiri atau malah pernah ngerasain sendiri si garamnya gitu, dicoel nggak?
gitu. Jadi udah pernah tahu secara langsung ya, lebih pernah, merasakannya jadi lebih paham gitu, seperti itu. Udah deh, terus ada sih pertanyaan yang lainnya, tapi itu mah nanti aja buat tugas aku. Beres. Udah, terima kasih sudah membantu menyelesaikan tugas ini. Ye 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 ye.